Ya pokoknya intinya kalau aku memang ya sama sih, kayak belum pengen PNS, belum, cuma pengennya membangun rumah tangga besar. Enggak sih, pengennya ya jualan tadi, tapi belum ketemu jualan apa. Jual SMC Pak, SMC. Tapi kemarin sempat mau jualan paket tour kan, tour gitu. Cuma kan kebetulan kerjaan yang utamaku ini belum bisa ditinggal. Dan saya masih belum berani mengambil resiko. Padat banget. Aku pernah waktu kita main itu, dia tuh sampai lagi main aja sempet-sempetnya pakai kalkulator sambil teleponan gitu kan. Teleponan pakai kalkulator hitung-hitungan gitu. Banyak kerjaan Pak, saya juga pusing itu, kenapa ya? Ya intinya gitu sih, pokoknya kan kita punya tanggung jawab masing-masing, walaupun istilahnya itu aku lagi cuti, kalau memang ada kerjaan yang belum selesai ditelepon ya ditelepon, jawab ya jawab gitu. Jadi ya nggak bisa sembarangan sih kalau di dunia kerja. Lu kalau nggak bagus cut gitu Pak. Jadi apapun itu yang pasti jangan pernah takut untuk masuk dunia kerja. Kalau aku sebenarnya itu tadi loh Hen, orang ya backgroundnya masing-masing sih ya. Kadang orang yang maaf nggak punya tuh kayak kebanyakan mikir, kebanyakan itu nggak berani ngambil resiko, gitu loh. Sebel kan. Jadi mending bikin perusahaan aja sendiri gitu kan. Mending coba dulu, belum coba udah takut gitu loh. Jadi kayak aduh, banyak banget teman-teman yang mega ikut kerja gitu, tapi ternyata mereka nggak punya effort kerja yang baik gitu loh, nggak ingin kemauannya itu kurang. Jadi banyak yang takut, nggak berani ngambil resiko. Terus juga kalau kita bicara tentang SDM beda lagi ya. Ini masalah kemauan kerja sepele itu aja ternyata nggak semua orang punya. Iya benar-benar. Menurutku ya kan. Bahkan ya menurut aku pun kayak gini loh. Ibaratnya untuk jadi bos aja tuh seenggaknya kita harus jadi jongos dulu nggak sih? Kita harus tahu dulu kayak dari bawah tuh kayak gimana sih prosesnya. Kecuali lu lahir anak sultan. Ya tapi tetap aja meskipun dia kayak misalnya dia udah keturunan orang kaya gitu, apa iya dia langsung mau jadi bos? Dia harus tahu dong kayak dari bawahnya tuh prosesnya tuh kayak gimana sih gitu. Yang lebih bagus kayak gimana ya? Perusahaan itu akan maju ketika atasannya itu dia paham dari akar-akar terbawah sampai ke atasnya gitu loh. Dan dia bisa kayak ngerangkul dari bawah ke atas, ngerangkul jadi satu kayak gitu. Nggak ada yang kayak yang gue atasan lu cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Itu namanya gitu. Atasan arogan. Ya, gue curhat terus ya dari tadi. Aduh, kayaknya di lingkungan kerja dia banyak toksik ya. Tapi untung dia nggak tertular toksik itu. Tapi memang kalau dunia marketing juga banyak banget. Muka dua. Tapi kayaknya kamu nggak pernah menunjukkan efek dari toksik itu ya. Kamu selalu ceria. Enggak, banyak orang yang kayak bilang itu aku udah umur 25 tapi tidak ada sisi keibuan. Terus kayak maksudnya kamu harus lebih dewasa, kamu itu sudah masuk jajaran leader gitu kan. Harus lebih berwibawa. Tapi gimana? Sebagian hidupku sudah menjadi master of ceremony. Jadi saya juga be myself ya. Apalagi sudah pergi ke beberapa tempat dan memang kebetulan aku orang yang supel, gampang ketemu orang, gampang dekat dengan orang. Jadi ya udah, memang cara bicaraku seperti ini, kepribadianku cheerful seperti ini. Orang mau nangkepnya itu salah, maksudnya salah itu karena dianggap kurang dewasa pun terserah mereka. Because it's me, I love myself gitu loh. Malah sekarang banyak orang yang insecure dengan dirinya sendiri gitu sih. Cuma kayak dia suka berpura-pura jadi kayak didewasain atau mungkin di kayak gimanain gitu kan, nggak mau jadi dirinya sendiri. Cuma kalau kemarin tes psikologi tuh aku 99% ekstrovert sih. Jadi emang orangnya begini. Keluar semua ya, tumpah-tumpah. Jadi gitu loh. Tapi ya gitu, banyak memang sih, banyak masukan yang masuk ke aku memang iya sih, lu udah kerja, umur lu udah mateng, tapi kenapa sih pembawaanmu seperti itu gitu loh. Menurutmu aku kayak anak kecil nggak sih? Enggak sih, menurutku aku cheerful, bukan childish gitu loh. Beda, tapi orang nggak bisa nangkep itu. Dan ya menurutku ketika jadi orang tua pun kayaknya nggak harus berwibawa yang kaku kayak gitu pembawaannya. Menurutku nggak harus kayak gitu sih. Nah itu mah zaman dulu, milenial mah sekarang semua keren-keren. Kayaknya gue yakin kok kalau misalnya ada anak punya ibu macam dia ini juga pasti bakal senang banget dah. Gak mungkin tiap hari diajak ke sekolah. Aku ajarin tuh yang aneh-aneh, bikin donat loh, bikin apa loh, terus diajarin hambur-hambur uang di make. Kalau anak sekarang tuh sukanya main TikTok. Oh gitu. Berarti habis ini kita TikTok kan? Oke, boleh. Ubur. Habis ini ya kita bikin video TikTok. Aduh, seru sih kalau nanya dunia kerja. Tapi kalau ada yang mau cari kerja ya bolehlah kontak-kontak.
Aku juga sering kadang tuh ada kayak ada lowongan kerjaan gitu loh, terus aku kayak nge-share ke mereka yang butuh kerjaan, cuman kayak komen-komennya tuh kadang kayak kok kerjanya kayak gitu sih, kayak iya, sebel banget. Orang mau kerja apa enggak? Kadang aku nawarin kayak kerja di tempat makan aja tuh mereka tuh udah yang kayak kok kerjanya jadi waiters sih. Loh emang apa salahnya jadi waiters gitu kan? Kan halal emang juga. Mau jadi apa? Iya, makanya itu. Mau jadi montir di restoran. Iya loh, banyak tuh. Kayak kita udah ketemu orang banyak banget yang nanyain kerjaan, giliran kita kasih kerjaan, mereka banyak maunya, komplainnya, apanya, padahal mereka udah nganggur untuk waktu yang cukup lama. Ya gini deh, kayak intinya kemauan kerjanya itu tidak ada. Itu kamu mau kerja dimanapun misalnya, tidak bisa. Kalau misalnya kalian tuh, aku pengennya tuh kerjanya gini. Nah kalian udah ngeliat dulu belum sih kayak kemampuan kalian tuh udah mencukupi untuk masuk di yang kalian pilih itu tadi nggak sih? Kalau misalnya emang nggak layak untuk di situ, kenapa kalian berharapnya sangat kayak gitu? High expectation ya kan. Dan untuk mencapai posisi yang nyaman itu kan diawali dengan posisi yang tidak nyaman ya. Dia adaptasi dimanapun kan ada adaptasi. Ini maunya enaknya doang, maunya digaji doang. Wala, naik apa wih. Itu kan sebel banget gitu. Jadi ya udahlah, kita malah jadi curhat nih. Jadi pesan-pesannya terakhir gimana nih? Ya itu pokoknya intinya ngumpulin niat aja, nggak usah takut, berani ambil resiko, terus enjoy your job. Yang penting halal gitu ya. Oke, betul. Dan ya itu tadi, jadi dirimu sendiri dan bekerjalah dengan hati. Oh iya, satu lagi, ini udah di close belum? Iya gimana? Temanku itu ada kebetulan lady boy gitu, apa ya? Lady boy? Ya, pokoknya intinya dia agak kemayu gitu ya. Oh ya, satu lagi, aku punya temen, itu kebetulan dia juga lesbi, ada juga yang gay. Nggak semua tempat pekerjaan itu menerima loh. Oke. Kita hidup di Indonesia, benar. yang agamanya Islam mayoritas, bukan di Thailand, Swadika. Itu nyatanya mereka bisa sukses di bidang mereka. Gitu. Jadi mereka pun menomorsatukan yourself maksudnya tadi. Mereka transgender gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya gay atau lesbian kan dia nggak begitu kelihatan kan. Maksudnya masih wujudnya masih cewek, masih cowok gitu kan. Enggak, mereka sangat-sangat kelihatan, dan ini kerja di dunia profesional loh, bukan di dunia entertain loh. Tapi mereka bukan transgender gitu yang berubah dari cowok jadi. Ya tapi kan tetap aja kelihatan. Jadi kayak cewek itu over tomboy, yang cowok juga over gemulai kayak gitu, dan mereka be yourself, nyatanya juga mereka bisa survive kok. Tapi perusahaannya oke aja. Ya itu, cari tempat yang bisa cocok itu memang nggak gampang ya. Hoki-hokian juga, cuma kenyataannya pokoknya be yourself itu ya nggak masalah menjadi dirimu sendiri gitu loh, daripada munafik menjadi diri orang lain. Mereka nyatanya juga bisa fight dan survive dan sukses kok di perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi memang ya aku belajar juga sih dari mereka, ternyata be yourself. Dan mereka tuh kadang pilihan hidup. Kadang mereka juga diposisikan kamu bisa naik jabatan kalau kamu wanita seutuhnya, misal, atau laki-laki seutuhnya. Kenyataannya mereka juga memilih menjadi diri sendiri dan bisa survive. Ini bukan kita ngajarin yang enggak ya, maksudnya yang positifnya yang bisa diambil itu ya be yourself itu tadi loh, Hendy. Jadi mau gimana pun wujud kamu, cantik, jelek atau gimana pun ya, yang penting tuh kamu punya kualitas dan punya kemauan kerja. Ya aku setuju juga sih, kayak menurutku orientasi seksual ataupun bentuk fisik apapun itu gitu, tapi aku juga mungkin disabilitas gitu-gitu pun mereka kan juga kayak kesulitan juga dapat pekerjaan kan. Menurutku betul. Sebenarnya mereka nggak masalah kok selama mereka punya kemampuan gitu kan. Misalnya kayak kerjanya di office yang cuman mikir butuhnya pakai otak. Mungkin asal bisa menunjukkan sisi itu ya, sisi positifnya mereka. Asalkan mereka bisa bekerja sesuai dengan pekerjaannya itu, menurutku nggak masalah gitu loh. Tapi kemarin sempet loh, aku juga dibeda-bedain masalah gender. Tapi ya udah, ternyata sudah lewat semua itu. Kalau perusahaan-perusahaan di era saat ini sih harusnya nggak ngeliat kayak begitu sih ya. Tapi kenyataannya masih dibedakan. Dan ya sudah, ya nggak apa-apa. Kenyataannya juga aku punya kemauan untuk kerja, dan aku juga bukan orang yang males gitu. Misal perusahaanku nuntut aku untuk kerja itu ready pagi siang malam, kenyataannya juga aku sebagai wanita juga mampu kok gitu.
di dunia profesional juga ada seperti itu, kenyataannya juga masih bisa survive dan sukses. Otomatis untuk teman-teman juga gimana pun keadaannya harus tetap semangat. Kayak misal lulus SMA pun juga jangan minder-minder. Kita lulus SMA kok. Kita lulus SMK. Ya walaupun sekarang apa kuliahnya istilahnya telat juga. Ya, walaupun kita memang belum sukses, cuma kan istilahnya kita sudah bekerja cukup lama. Seenggaknya bisa meringankan orang tua yang kayak kemarin udah biayain kita kuliah sekolah terus. Apa iya sih sampai kita tua dibiayain terus itu. Meskipun kita belum bisa kayak ngasih lebih ke orang tua, seenggaknya kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Itu aja orang tua tuh udah seneng banget, serius. Orang tua aku tuh ya kayak nggak pernah loh minta. Aku pergi ke India, orang tua aku bancaan. Nggak mau bersanda. Istilahnya mereka dengan bangganya menceritakan, iya, anakku pasti, udah ke Jepang, udah ke India dengan uangnya sendiri aku gitu ya. Aku aja biasa aja. Iya nggak, Cak? Iya. Nggak minta kan, nggak minta orang tua kan. Dengan background keluarga yang amat sangat sederhana cemara itu. Yang penting jangan ngangkang aja terus ke luar negeri gitu ya. Enggak lah, amit-amit. Gitu sih, jadi intinya itu tadi banyak sekali yang kita bahas, bukan kita sharing mau sombong atau gimana, cuma kita diskusi aja, ya kan Hendy? Ya kalau misalnya ada setuju nggak setuju atau ada pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar kayak gitu. Santuy, santuy gitu thank kan. you for watching. I think it's enough for this video, and see you next video. Bye bye.